festival. Bukan sosialisasi sebenarnya, lebih ke technical meeting. Kalau sosialisasinya kan sudah eh, dulu sebelumnya sambil sosialisasi lomba. Nah, nanti selain kita adakan festival, itu juga kita adakan workshop. Ada dua workshop. Workshop yang pertama itu adalah workshop untuk kepala sekolah, untuk sekolah yang gelombang satu atau angkatan satu, karena sudah masa akhir dari pelaksanaan program. Kemudian untuk yang sekolah baru atau yang gelombang dua atau angkatan dua, nanti akan diadakan workshop upgrading trainer. Kalau yang upgrading trainer untuk angkatan satu kan sudah dulu insya Allah bulan Maret ya. Kalau yang angkatan dua ini akan dilaksanakan sekalian dengan diadakannya festival. Oleh karena itu, izin saya share screen untuk materi technical meeting kali ini. Nanti jika ada yang kurang atau lebih, bisa didiskusikan pada sesi tanya jawab. Nah, saya rasa sudah full screen ya. Nanti Bapak Ibu yang terhormat, untuk agenda kita kali ini, yang jelas kita nanti akan membahas mengenai layout atau denah lokasi festival, kemudian rundown, kemudian beberapa pengumuman-pengumuman terkait bantuan transportasi, kemudian pengumuman workshop kepala sekolah untuk sekolah gelombang satu, dan pengumuman workshop upgrading trainer untuk sekolah yang gelombang dua. Layout atau denah lokasi kurang lebihnya nanti seperti ini. Jadi nanti ada 43 stand, ukurannya kecil Bapak Ibu sekalian karena ini di mall itu, dan indoor ya, itu 2x2 saat ini. Karena kalau 3x3 lokasinya terlalu padat seperti itu. Nah, di sini ada 9 sampai 10 sampai 18, kemudian 19, 27, 28 sampai 36, nanti yang sisanya nanti di belakang. Nah, nanti apa, hadap belakang sama hadap tengah ya, hadap pinggir sama hadap tengah. Kalau pinggir itu menghadap ke tenan-tenan mall. Jadi tenan-tenan mall ini macam-macam di sini. Kemudian kalau di tengah itu ya berarti lalu lintas pengunjung stand. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk panggung itu LED ada di sisi kiri, kemudian kursi-kursi untuk acara ada di depan panggung. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk acaranya sendiri di Atrium Big Mall Selasa 29 Oktober tahun 2024. Dulu pernah disampaikan kurang lebih tanggal 22, kita menyesuaikan dengan agenda eh, pihak pejabat yang nanti akan kita undang. Ini ketemunya atau available-nya tanggal 29 Oktober. Sehingga acara itu diubah atau disesuaikan menjadi 29 Oktober 2024. Dari layout ini tadi artinya seluruh peserta gelombang satu atau gelombang 2 SMA dual track ini berarti wajib hadir di acara festival. Kemudian untuk apa, rundown draftnya seperti ini. Nanti acaranya itu jam 12 siang itu sudah mulai registrasi. Karena mall bukanya jam 10 Bapak Ibu. Jadi kalau acara kita adakan pagi ini kurang efektif. Nanti ketabrak sama jadwal sholat zuhur ya. Sehingga setelah zuhur atau setelah makan siang. Jadi nanti jam 12 itu sudah mulai registrasi, peserta siap-siap. Musola itu ada di sekitar atrium. Itu ada musola yang saya rasa layak ya di Big Mall musolanya, untuk untuk ibadah kalau nanti mau giliran ya. Kemudian acara intinya mulai jam 1 siang. Itu penyambutan PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, bumper opening, berkata host untuk memulai kegiatan pembukaan,
kemudian persembahan tari selamat datang, kemudian doa, kemudian pemutaran teaser dual track. Selanjutnya adalah laporan PJ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Nanti ada peragaan busana, produk karya KUS. Kita nanti akan meeting dengan panitia dinas secara khusus nanti untuk siapa saja yang akan mengisi di sini. Jadi setelah laporan kepala dinas mengenai kegiatan dual track, dilakukan langsung peragaan busana. Kemudian pembukaan festival dual track. Jadi pembukaan festival dual track ini nanti berupa video, ya, kemudian ada prosesinya, ya, seperti tombol atau apa, Bapak Gubernur naik ke atas, kemudian pengumuman juara festival dual track dan pemberian hadiah oleh Bapak PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Jadi nanti begitu beliau membuka pengumuman jalan di layar, sekolah yang menerima penghargaan nanti akan maju ke depan untuk menerima piala dari Bapak Gubernur. Setelah pengumuman juara selesai, Bapak Gubernur tetap di atas, sambutan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu beliau akan turun, kemudian setelah sambutan turun, selain ada juara, kami juga melakukan atau memberikan apresiasi. Jadi apresiasi ini adalah penghargaan yang sifatnya bukan lomba, tapi tidak perlu naik ke atas. Dan akan disampaikan piagam nanti bisa diambil ke panitia. Kemudian setelah pengumuman apresiasi selesai, tampilan penutup dari penyanyi solo, kemudian closing MC, baru nanti peninjauan pameran. Jadi nanti eh, Bapak PJ Gubernur beserta Bapak PLT Kepala Dinas akan berkunjung ke stand-stand. Kemudian ramah tamah nih karena di mall ramah tamahnya berupa kotak apa itu ya kita semua. Mungkin itu secara garis besar draft rundown untuk festival Dua Track nanti. Jadi estimasi acaranya itu mulai jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, loading barangnya karena mall itu dilakukan sebelum mall buka. Jadi mungkin IO kami yang menata partisi-partisi itu malam, Bapak Ibu bisa menata pagi, mulai jam 6 pagi, tapi jangan sampai telat ya. Nanti bisa menata di stand masing-masing. Kemudian nanti setiap sekolah akan mendapatkan perlengkapan pameran bisa dibawa pulang ke sekolah masing-masing. Nanti semuanya akan mendapatkan event desk ini untuk pameran. Kalau memang tidak memungkinkan tiangnya dipasang, ini nanti tiangnya bisa dilepas Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsinya untuk meja. Karena ini 2x2 Bapak Ibu sekalian, maka tidak disediakan meja oleh panitia yang sifatnya seperti meja meja bangku itu tidak. Karena nanti akan memenuhi tempat. Jadi mejanya kurang lebih seperti ini nanti. Kemudian roll banner kita sudah sediakan. Kemudian nanti untuk penjaga stand itu juga kita sediakan kaos dan apron untuk masing-masing stand. Nanti setelah pameran bisa dibawa pulang Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian khusus sekolah baru ya nanti seperti halnya sekolah lama yang dulu sudah dapat, kalau sekolah lama belum dapat ya. Itu dapat tenda 3x3 nanti bisa dibawa pulang. Jadi pas pameran nggak perlu dibuka karena nanti penuh mallnya. Jadi ini untuk pameran-pameran Bapak Ibu nanti ketika ada bazar di sekolah nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian neon box. Nah neon box itu sebenarnya itu konsepnya ini masangnya. Dulu tuh mungkin karena nggak ada sosialisasi dari kami jadi mohon maaf. Jadi masangnya itu konsepnya nanti dikasih besi gini ya. Dikasih besi seperti contoh yang Mister Big ini kasih besi dulu kan ada besinya dua ya nanti ditempelkan di ujung-ujung nanti ditempelkan di gapura sekolah masing-masing jadi di seperti apa itu kalau di Pertamina itu pasti pas kayak Indomaret itu ada poin kopi kayak gitu jadi dia nempel di gapura-gapura sekolah di depan jadi kelihatan dari jalan dan itu tinggal diberikan besi yang dua kami berikan itu nanti langsung dinabel di gapura sekolah atau istilahnya di depan sekolah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini miliknya Kombank
seperti ini gak masalah juga ya. Cuman kami membuat praktis saja. Sebenarnya ada dua besi yang diberikan itu fungsinya untuk ditempelkan di neon box nanti baru dijinabel di gapura. Jadi menunjukkan bahwa sekolah tersebut adalah penyelenggara dual track. Nah, seperti pas-pasnya di pom bensin Pertamina. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ini kami umumkan di depan. Saya yakin transportasi itu adalah komponen utama dari setiap kegiatan yang dilakukan di Kalimantan Timur. Jadi seperti tahun lalu, nanti untuk bantuan transport festival, sifatnya bantuan. Nanti kalau misalkan sekolah mau, karena ini di mall ya sekalian ngajak jalan-jalan siswa atau mau apa Dharma wisata, ya kan. Nah itu bisa nanti menambahkan sendiri, tapi nanti untuk komponen transport itu sifatnya untuk sewa kendaraan ya minimal 4 orang. Nanti kalau mau lebih silahkan ditambahkan sendiri komponennya. Kami mensupport atau memberikan bantuan sesuai dengan petunjuk operasional dari keuangan, dari Berau, dari Kutai Barat, dari Kutai Timur, dan seterusnya. Jadi komponennya ini nanti direbus dengan menyerahkan kwitansi sewa kendaraan. Ya, nanti koordinasinya dengan admin kami, Mbak Bella. Kemudian jika bantuan transport kurang diizinkan menggunakan anggaran sewa alat dan bahan. Ini untuk yang sekolah gelombang 1 maupun gelombang 2. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dana, ya sekolah gelombang 2 pun juga mendapatkan dana yang bisa dilihat di kaltim.admindt.net. Ya, jadi anggarannya itu kalau untuk yang gelombang 2 itu turun akhir tahun, kemungkinan Desember. Jadi sifatnya kegiatannya adalah rembes Bapak Ibu sekalian. Kami pun dengan Dinas Kaltim, Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur itu juga sifatnya rembes. Kegiatan kita keluarkan dulu, kita anggarkan dulu, baru selesai kegiatan kita nagih. Nah, ini semua sama, sekolah juga seperti itu. Tapi kami sudah memberikan petunjuknya bahwa nanti dapat sekian, seperti itu. Nah, nanti bisa digunakan jika memang kurang, itu boleh menggunakan dana untuk sewa alat dan anggaran maksimal sebanyak 1 kali bantuan transport. Bisa mengambil dari situ. Akomodasi, bantuan akomodasi. Nah, yang jauh, yang lokasinya jauh, mungkin kan perlu nginep ya, apalagi di Kaltim sangat luas sekali untuk geografisnya juga konturnya bermacam-macam ya, ada yang mudah dijangkau, ada yang harus menggunakan transportasi darat sampai lebih dari 10 jam gitu ya. Nah, nanti untuk akomodasi itu kwitansi dapat dirembes ke panitia atau Mbak Bella maksimum 1 kamar. Ini 1 kamar kali RP 300.000 kali 2 malam per sekolah. Jadi kalau referensi dulu itu di gedung Taman Budaya itu bisa disewa kalau mau pakai gedung Taman Budaya, tapi nggak tahu ya lokasinya kejauhan enggak atau relatif sebenarnya ya. Itu nanti bisa kontak Pak Sairus. Silahkan kontak personal, kami tidak mengkoordinir ya. Atau pakai OYO yang kelas-kelas penginapan atau losmen atau OYO yang ada di sekitar Big Mall juga dipersilahkan. Artinya nanti kami subsidi 600.000 maksimum. Namun jika kurang boleh menggunakan anggaran sewa alat dan bahan maksimum 2 kali 300 kali 2 hari 1,2 juta. Ya, jadi nanti bisa digunakan itu. Nah, nanti kalau mau eh, cari yang apa namanya, yang tempat yang dulu waktu kita festival, boleh kontaknya masih di eh, Pak Sairus, kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih Bapak Ibu untuk pengumuman mengenai Festival Dual Track tahun 2024. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, tanggal 29 siang kita mengadakan festival dan nanti tanggal 28 itu kami tanggal 28 siang itu dinas mengundang Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nanti info lebih lanjut mudah-mudahan Bu Ati sudah gabung nanti bisa menyampaikan.
Tapi yang jelas yang akan kami workshopkan yang terutama itu adalah untuk kepala sekolah gelombang satu nanti ada agenda seperti ini. Kalau yang untuk gelombang dua nanti juga ada agenda, tapi agenda detailnya ada di dinas. Kalau dari panitia dual track itu seperti ini. Untuk hotelnya diupayakan di dekat mall, Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa datang 1 hari sebelum festival, kita adakan workshop khusus untuk kepala sekolah yang gelombang 1, 21 sekolah. Ini nanti Bapak Ibu mulai hari ini hingga tanggal 22 Oktober, kami beri waktu 1 pekan. Ini mohon untuk menyusun SPJ 100%. Jadi target kita pada saat festival juga telah kegiatan 100%. Ya, tapi saya lihat admin DT sudah banyak yang 100%-nya. Nah, sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa kegiatan kita ini sifatnya reimburse. Termasuk di ITS juga reimburse, bukan diberi anggaran baru jalan, tapi kita diberi anggarannya nanti kurang lebih sekian, kegiatan nanti selesai, baru ditagihkan. Nah, ini nanti seperti tahun lalu, Bapak Ibu, mohon untuk menyusun SPJ 100% tahun lalu. Nah, untuk anggarannya itu bisa dilihat di admin DT. Nanti saya bukakan untuk anggaran yang didapatkan tiap sekolah, termasuk untuk sekolah baru ataupun sekolah lama. Tapi yang sekolah lama ini belum kita tagih. Ya, jadi yang masih kita tagih yang gelombang 1. Kemudian tanggal 22 minggu depan, Bapak Ibu, mohon soft copy-nya nanti dikumpulkan. Nanti kita berikan link, bisa cara ini untuk pengumpulan soft copy SPJ. Ya, soft copy SPJ 100%. Kenapa kita lakukan ini? Agar efektif. Tahun lalu, waktu pengalamannya ketika kita tidak review dahulu di Surabaya, reviewnya di sana itu nanti waktunya kurang efektif. Karena Bapak Ibu sekalian kan pastinya juga fokusnya tidak hanya workshop, tapi juga untuk festival seperti itu. Jadi dikumpulkan soft copy-nya, kami minta waktu 2 hari untuk review SPJ. Kalau yang sudah betul ya berarti tidak ada revisi. Kalau ada yang perlu dibetulkan nanti 2 hari, 25, 28, itu bisa dilakukan untuk revisi, kemudian dikumpulkan soft copy-nya hasil revisinya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Sueb untuk khusus mengenai workshop kepala sekolah gelombang 1. Kemudian pada saat workshop tanggal 28 sampai 29 itu tinggal mengumpulkan SPJ fisik Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada kegiatan. Paling ya nanti konsultasi ada sekolah yang mungkin perlu ada kendala terkait dengan SPJ nanti bisa dikonsultasikan saat workshop. Nah, kemudian nanti silahkan ditanyakan ke Pak Sueb barangkali gimana kalau mau beli lombok di warung, apakah perlu pakai kwitansi dan lain-lain. Nah, itu yang menguasai Pak Sueb. Nanti kwitansinya seperti apa. Karena ada yang jakri saya seperti itu, Pak Sueb. Cuma saya nggak tahu kalau lombok itu nanti beli di warung tuh SPJ-nya gimana gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah workshop upgrading trainer untuk sekolah gelombang 2. Jadi kami mencatat ada 75 trainer dari sekolah gelombang 2 yang jumlahnya 22 sekolah. Itu akan diadakan tanggal 29 sampai 31 Oktober 2024. Jadi setelah acara apa namanya? Setelah acara festivalnya itu kan hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Lokasinya kami sudah ada beberapa alternatif hotel, cuman apa ini tadi availabilitasnya masih kita tunggu karena akhir tahun ya Bapak Ibu. Jadi hotelnya di Samarinda. Ya, jadwal hari ke-1 itu pas bareng dengan festival. Ini agendanya adalah check-in dan pembukaan. Jadi yang jelas Bapak Ibu nanti kalau kami adakan tanggal 30 kan perlu nginep lagi semalam ya. Jadi acara festival selesai, nanti langsung check-in dan pembukaan acara workshop. Kemudian hari kedua itu hari Rabunya itu materi, hari ketiganya hari Kamisnya itu check out. Kenapa kok check outnya duluan? Ya check out dulu Bapak Ibu ya, baru masuk ke ruangan untuk mengikuti materi. Karena kalau misalkan itu check outnya setelah materi biasanya banyak yang telat.
gitu ya, kena cas dari hotel lalu check outnya telat. Jadi check out, pagi-pagi check out, kemudian ngikuti materi penutupan dan acara diakhiri sebelum jam 12 untuk hari ketiga, hari Kamis. Perlengkapan yang perlu dibawa Bapak Ibu sekalian itu adalah laptop, kemudian katalog katalog produk, filenya juga cetaknya. Jadi silahkan mau dikreasikan cetak seperti apa, Bapak Ibu membuat katalog produk dari kelompok usaha siswa yang dibina. Satu kus berapa lembar terserah. Jadi seperti dibuat buku menu itu Bapak Ibu yang kalau di resto itu, ataupun kalau kita apa di layanan printing kalau untuk yang multimedia, nah itu paketnya apa saja itu nanti tolong dicetak seoptimal mungkin ya, dan filenya tolong disediakan juga. Karena kita nanti fokusnya di upgrading trainer bukan lagi bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara kalau yang tata busana bagaimana cara menjahit, tapi lebih pada ke pemasaran Bapak Ibu ya. Katalog produk, pemasaran, perizinan dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Demikian materi sosialisasi, festival, dan workshop dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator kita, Pak Usairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, disimpan, atau bisa langsung di chat Bapak Ibu untuk pertanyaan teknis yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu tentang eh, kegiatan kita, mulai dari festival sampai nanti pada acara upgrading untuk para trainer, dan juga ada workshop untuk kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, wah ini Bu Nur Hasanah sudah saking semangatnya nih. Jadi kita dengarkan dulu ya Bapak Ibu sekalian materi dari Bapak Suaib tentang persiapan workshop untuk kepala sekolah ya. Kita sambil mencatat ya, silahkan Bapak Ibu di chat di apa ruang chat. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan paduan teknis tadi. Nah, berikutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Web tentang panduan teknis itu. Sebelumnya, informasi dari panitia, karena mulai hari Jumat nanti akan dilakukan proses penilaian oleh tim juri. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk segera mengupload eh, sesuai dengan kategori lomba. Nah, izin untuk menyampaikan laporan dari panitia di ITS bahwa rekapitulasi peserta dari beberapa sekolah mungkin ada yang duplikat ya dari beberapa sekolah ini. Nah, mohon bagi kepala sekolah atau fasilitator atau para trainer yang masih nol disegerakan Bapak Ibu sekalian. Ini ada SMA 8 Balikpapan masih kosong, SMA 1 Kenohan juga masih nol, SMA 1 Longikis juga masih kosong, SMA 1 Longkali juga masih nol, SMA 1 Muara Muntai juga masih kosong, SMA 1 Tanjung Harapan masih kosong, dan SMA 3 Berau, Berau, yang Berau masih kosong, SMA 6 PPU Pasir Panajam, ya ini masih kosong, SMA 9 Berau juga masih kosong. Nah, Bapak Ibu sekalian, seharusnya setiap sekolah sudah bisa mengikutkan untuk beberapa kategori, terutama transaksi sekolah, ikutkan saja Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada datanya, nanti linknya dimasukkan, dan para trainer harusnya bisa ikut semua di media pelatihan dual track, terus profil sekolah juga
Bapak Ibu sekalian, tidak hanya videonya yang kami nilai, tapi beberapa borang evaluasi kegiatan yang menjadi poin penilaian di kategori profil sekolah penyelenggara dual track. Dan untuk yang lain silakan karena ini adalah ajang untuk para siswa, kelompok usaha siswa, pembuatan produk unggulan, promosi produk unggulan. Ini sangat banyak karena kreasi dari para siswa-siswi kita. Ikutkan semua kursnya, satu kurs bisa ikut beberapa lomba, dan kalau seluruh kurs bisa ikut, maka peluang Bapak Ibu sekalian sekolahnya untuk mendapatkan penghargaan, terutama bagi para siswa, itu akan bermanfaat untuk portofolio mereka jika mereka mau lanjut studi, mereka mau bekerja, atau mereka mau berwirausaha. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar eh, sertifikat lomba, Bapak Ibu sekalian nanti mohon para siswa diberikan semangat untuk didorong untuk mengikuti ajang kompetisi praktek kewirausahaan ini. Baik, itu laporan dari kami. Kalau ada pertanyaan nanti mohon di chat. Selebihnya mohon kepada Pak Sueb untuk menyampaikan poin materinya apa yang harus disiapkan oleh sekolah terkait laporan untuk SPJ. Silakan Pak Sueb, apa sudah bisa bergabung? Eh, Cek Baik, suara Pak. Pak Sueb. Cek suara. Oh, silakan Pak Bisa Sueb. diterima jelas. Oke, terima kasih Bisa Pak Pak Os Sueb. atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Bapak Ibu Kepala Sekolah eh, di lingkungan Dinas Pendidikan Kaltim, dan juga para trainer, para fasilitator, para administrasi sekalian yang di sekolah-sekolah. Eh, dan juga saya hormati eh, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kaltim, tak lupa eh, yang terhormat juga tim SMA Dual Track dari ITS yang saya hormati juga. Bapak Ibu sekalian, mohon izin di sini saya akan menyampaikan eh, sekilas saja terkait dengan tertib administrasi, terkait dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dual track yang ada di Kaltim untuk tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin share slide-nya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arya selaku Ketua SMA Dual Track terkait dengan rambu-rambu atau deadline pelaporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan memberikan sedikit ulasan bahwasanya perlu diketahui bahwasanya ITS itu melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Ini ada surat beriketannya secara legalitas, secara hukum sah. Ini pada tanggal 14 Maret 2024. Dan juga ITS menindaklanjuti atas kerjasama itu melakukan perikatan juga dengan para SMA-SMA di lingkungan dual track, yaitu sesuai dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang sudah disahkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah pada tanggal 1 April 2024 kemarin. Jadi secara mutlak ITS berhak untuk mengkoordinasi dari sekolah-sekolah SMA dual track terkait dengan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, sebelum menginjak ke SPJ atau laporan keuangan, bahwasanya perlu diketahui bahwasanya syarat pencairan dana
Yang pertama sudah kami cairkan termin satunya. Untuk yang termin 2 ini terdapat syarat-syarat pencairannya. Yang pertama harus ada kelengkapan logbook. Jadi saya kira logbooknya ini harus dipenuhi, mungkin ya 100% kalau bisa. Dan juga kepala sekolah sudah approve SPTJM. Jadi ini sudah dilalui karena ini adalah persyaratan ketika kami mencarikan termin 1. Dan juga menyampaikan rekening sekolah. Kalau ada sekolah-sekolah yang ganti nomor rekening, jangan sampai ganti ya. Kalau bisa ketika kami mencarikan termin pertama, jangan sampai diganti lagi nama-nama rekening ketika kami mau mencairkan termin 2-nya. Tapi kalau memang harus diganti, nomornya harus segera disampaikan ke tim SMA Dual Track dengan bisa menghubungi dengan Mbak Belan. Dan juga yang terakhir yaitu tertib administrasi 2024, yang mana sekolah harus sudah menyelesaikan penyampaian laporan keuangannya 100% ya. Ya tadi sudah saya panggil Pak ya, harus menyampaikan laporan keuangan 100%-nya. Bukan 50% yang termin 1, tapi 100%. Dan harus disampaikan paling tidak pekan depan sudah harus disampaikan secara soft copy. Ini syarat pencairan untuk termin 2, baik sekalian. Terkait transfer dana, perlu diketahui bahwasanya pencairan tahap 1 50% itu sudah kami carikan pada bulan Agustus kemarin. Dan rencana pencairan tahap 2 kalau sudah dipenuhi syarat-syarat yang di atas tadi, rencana kami akan kami cairkan pada bulan November 2024, Bapak Ibu sekalian. Karena prosesnya tadi sudah zaman Pak Arya bahwasanya prosesnya adalah reimburse. Jadi harus SPC dulu baru kita ganti uangnya. Kita ngomong sekilas terkait dengan komponen SPJ. Ya. Jadi di sini ada komponen SPJ, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada honorarium, ini harus disebutkan honorarium. Nah, nanti ada kaitannya dengan, jangan lupa ada kaitannya dengan potongan pajak PP 21 dengan pasal terkait dengan penghasilan. Yang kedua, belanja bahan Bapak Ibu. Jadi SPJ nanti harus ada belanja bahan. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah nanti SPJ-nya adalah belanja bahan. Untuk belanja sewa, ini bisa kalau memang memungkinkan itu sewa alat. Ya kemarin saya lihat karena alat-alatnya sudah lengkap semua, mungkin jarang sekali untuk sewa alat Bapak Ibu ya. Mungkin nanti selain sewa alat nanti bisa di-cover untuk belanja transportasi ya. Belanja transportasi bisa dimasukkan ke sewa sini. Artinya sewa mobil kan gitu bisa. Masuk klaster dikenakan pajak PPh 23. Dan juga dari komponen-komponen laporan SPJ ini harapannya bisa disusun laporan keuangan berupa SPJ sesuai juknis yang di dalamnya ada rekapitulasi, ada SPTJM dan dilampiri oleh komponen-komponen ini tadi, dan juga dipatuhi terkait dengan perpajakan ya, ITS melakukan penerapan perpajakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, dan perlu diingat bahwasanya ITS adalah ber-PKP. Artinya ber-PKP itu ITS itu sudah berbadan usaha sendiri dan seperti swasta. Jadi artinya bisa dibedakan mana dana BOS, mana dana ITS. Kalau dana BOS itu perpajakannya ikut pemerintah, tapi kalau dana-dana yang dari ITS terkait dengan kegiatan dual track, ini perpajakannya harus mengikuti dengan juknis yang sudah diterbitkan oleh ITS. Dan juga di laporan keuangan nanti akan kami review dan tentunya harapan kami Bapak Ibu sudah bisa menghitung sisa dananya, dan harapannya ya bisa 0 ya, bisa dihabiskan semuanya. Tapi kalau ada sisa ya tetap kami perhitungkan dan dikembalikan. Dari sisa dana ini nanti, dari perpajakan dan sisa dana ini nanti teknisnya akan kami potong
terkait waktu pencairan termin 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi kami hitung ulang jumlah pencairan yang termin 2, kami kurangi perpajakan dan pengembalian sisa dana. Seperti itu. Langkah-langkah pelaporan keuangan atau SPC tahun 2024 di lingkungan SMA Dual Track. Ini kami review kembali yang disampaikan oleh Pak Arya agar tidak lupa Bapak Ibu bahwasanya pada tanggal 16 sekarang ya, mulai hari ini sampai dengan tanggal 22 Oktober ini Bapak Ibu diharap untuk segera menyusun laporan keuangan berupa SPC dengan komponen-komponen yang sudah kami jelaskan tadi. Dan tanggal 22 Oktober, Bapak Ibu segera untuk mengumpulkan soft copy laporan keuangan atau SPC tadi. Nanti akan kami infokan pengumumannya lewat link. Jadi linknya nanti kami infokan di via grup Bapak Ibu sekalian. Nanti kami infokan di grupnya kepala sekolah dan grupnya fasilitator Bapak Ibu. Jadi linknya untuk pengumpulan soft copy-nya. Nah, harapan kami tanggal 22 Oktober ini kalau sudah di-upload soft copy laporan keuangan dari sekolah, kami akan segera untuk mereview laporan keuangan tersebut, yaitu 2 hari pada tanggal 23 sampai dengan 24. Kemungkinan tanggal 24 Bapak Ibu kami usahakan 24 malam ini kami informasikan hasil review laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang ada temuan akan kami infokan. Kalau laporan keuangan sudah beres, kami infokan di via grup Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami share di via grup kepala sekolah maupun fasilitator. Dan tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Oktober ini barangkali ada tindak lanjut, ada temuannya. Kalau ada sekolah-sekolah nanti kalau sudah kami umumkan di via grup, ternyata ada yang harus direvisi. Nah, Bapak Ibu bisa merevisi atau mengirimkan ulang berupa soft copy, nggak keseluruhan tapi yang kurang-kurang saja. Ini kami kasih waktu tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Jadi kami kasih waktu 2 hari untuk melakukan pembetulan Bapak Ibu. Ya. Untuk tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober, harapan kami Bapak Ibu waktu workshop itu membawa laporan keuangan berupa hard copy yang asli Bapak Ibu yang dibawa. Jadi hard copy yang asli nanti dikumpulkan ke kami, ke ITS, ke tim ITS, ke SMA Dual Track ITS-nya. Jadi ini sekilas proses pertanggungjawaban laporan keuangan terkait dengan deadline-nya. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang perlu diketahui bahwasanya yang kami review nanti pastikan bahwasanya SPT Jamin harus dilampirkan di laporan keuangan. Karena dokumen SPT Jamin ini adalah dokumen pertanggungjawaban mutlak ya. Jadi Bapak Ibu bahwasanya yang isinya itu ya Bapak Kepala Sekolah itu sanggup mempertanggungjawabkan semua kegiatan maupun keuangan waktu penyelenggaraan kegiatan dual track di Kaltim. Dan juga dilampiri rekapitulasi SPJ. Ini nanti kami cek antara kami cocokkan rekap dengan fisiknya atau kwitansinya atau notanya ini cocok tidak dengan rekapnya. Jadi harapan kami rekapnya jangan panjang-panjang. Jadi simpel saja sesuai dengan tahun kemarin Bapak Ibu sudah cukup bagus laporan keuangannya. Harapannya jangan sampai kesalahannya lebih jauh dari tahun kemarin, Pak. Jadi ada rekapitulasi, ada fisik SPJ. Lah fisik SPJ ini jangan sampai scan-scanan Bapak Ibu. SPJ aslinya yang dilampirkan, ditempel di kertas itu harus SPJ asli. Jadi nanti kami cek, kami rabah ini tangannya asli apa enggak, nanti kami rabah dengan tangan
stempelnya basah apa enggak dari toko, nanti kami cek ulang lagi SPC fisiknya. Harapan kami SPC fisik yang dikumpulkan adalah yang asli, Bapak Ibu. Terus dokumen perpajakan. Nah, nanti terkait dengan perpajakan ini nanti kami akan menghitung atau melihat cukup direkapitulasi Bapak Ibu sekalian. Jadi direkap nanti kami hitung pajaknya berapa, sisa dananya berapa, akan kami potong eh, mengurangi pencairan termin 2 Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu melakukan atau menyusun laporan keuangan atau SPC, kami himbau untuk Bapak-Bapak kepala sekolah kalau sudah kami share hasil reviewnya, kan kalau sudah betul, kami mohon Bapak kepala sekolah untuk eh, melihat secara online di SIM, ya di SIM SMA Dual Track ya, terkait dengan berita acara rekonsiliasi. Jadi di sana silakan Bapak Ibu melihat menu bar, dicetak, dilihat, dicek. Di isinya di bar itu ada jumlah uang muka. Artinya jumlah uang muka itu uang yang sudah kami transfer ke rekening-rekening sekolah. Itu harus sama dengan jumlah paku yang diberikan Bapak Ibu. Dan yang kedua ada SPJ, total SPJ. Jadi di sana ada informasi total SPJ-nya berapa, ada informasi pajak PPh 21-nya berapa, PPh 23-nya berapa, dan juga ada sisa dana. Jadi semuanya informasi terkait dengan keuangan nanti tercantum di berita acara rekonsiliasi masing-masing sekolah dan bisa dilihat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau memang sudah betul informasinya, kami mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan persetujuan. Artinya melakukan klik tombol persetujuan adalah ganti untuk tanda tangan. Kalau dulu pakai tanda tangan, kalau sekarang cukup diklik saja. Sehingga kami bisa mencairkan untuk yang termin 2. Karena syarat pencairan termin 2 adalah terbitnya berita acara rekonsiliasi yang sudah disetujui oleh sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Terkait nanti kalau ada sekolah-sekolah yang masih terdapat temuan, ini harapan tindak lanjut dari temuan itu adalah ada tanggapan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah agar segera menugaskan bagian administrasi melengkapi kekurangan-kekurangan tadi atau kekurangan lain sesuai dengan temuan-temuan yang kami sampaikan. Hasil perbaikan paling tidak tadi sudah sampaikan, kami berikan waktu 2 hari Bapak Ibu untuk menyampaikan lagi melalui link yang akan kami sampaikan ke grup nanti informasinya. Nah, nanti temuan-temuan tadi nanti kami umumkan ada revisi minor, yang mana revisi minor ini artinya temuannya bersifat administrasi, mungkin kekurangan stempel atau kekurangan tanda tangan dari toko atau kekurangan identitas toko gitu ya. Untuk revisi mayor ini adalah revisi yang karena mungkin disclaimer ya, artinya itu SPJ-nya ini harus diganti semuanya. Jadi kemungkinan kemarin ada sekolah-sekolah yang kami kembalikan SPJ-nya harus diganti semua. Harapan untuk tahun ini karena sudah pengalaman kemarin, harapannya tidak ada temuan revisi mayor Bapak Ibu, cukup minor saja. Tapi kalau memang ada revisi mayor, nanti akan kami sampaikan dan mohon untuk diperbaiki secara segera, gitu. Karena waktunya ya cukup 2 hari saja, jadi ya harus segera disampaikan. Kalau memang ada sekolah yang belum kirim SPJ Bapak Ibu, jadi kami ada manajemen resikonya. Kalau belum kirim SPJ ini segera disampaikan bahwasanya apa kendala-kendalanya. Nanti kami akan memberikan solusi dan memberikan berupa surat pernyataan kesanggupan kepala sekolah untuk tetap melakukan
penyusunan laporan keuangan sekolah. Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan nanti atau mulai hari ini ya, yang perlu disiapkan untuk SPJ atau laporan keuangan. Ini ada sedikit tambahan bahwasanya tadi Pak Ketua atau Pak Raya tadi sudah menyampaikan terkait dengan sewa ya, sewa mobil untuk festival ya, festival nanti pada tanggal 29 ya, oh 26 ya, 26 sampai. Untuk sewa mobil Bapak Ibu, eh, nanti yang dikumpulkan ke Mbak Bella, selain yang sudah disampaikan Pak Raya tadi, ada kwitansi, ada nama penumpang. Ini saya harap ditambah lagi Bapak Ibu harus menyertakan KTP atau NPWP eh, penyedia jasa. Jadi kalau Bapak Ibu nyewa mobil dengan syarat minimal itu 4 orang ya. Kalau nggak sampai 4 orang nggak boleh sewa mobil Bapak Ibu ya. Ya, harus lebih dari 4 orang. Nah ini syaratnya Bapak Ibu kami harap untuk Eh, Halo, Pak Soeb lagi. iya, Ya, silakan Pak Soeb. iya, maaf Bapak Ibu, karena jaringannya, iya, terima kasih. Kami ulang lagi bahwasanya sewa kendaraan atau sewa mobil Bapak Ibu selain syarat kwitansi list penumpang, kami harap harus menyiapkan foto KTP. Kalau bisa lebih bagus adalah foto NPWP penyedia jasa. Jadi diminta. Kalau bisa difoto pakai HP atau apa gitu. Kalau nggak boleh difoto KTP-nya, ditulis saja pakai tulis namanya. Nama harus sesuai dengan KTP, NIK-nya ditulis, alamatnya ditulis. Ini gunanya nanti akan kami buatkan bukti potongnya. Karena kalau sewa mobil atau sewa kendaraan itu dikenakan PPh pasal 23, Pak. Ya, Pak Soeb. Oke. Pak Soeb lagi putus. Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu Pak Soeb, Pak sudah bisa bergabung lagi Pak Soeb, mungkin bisa lebih disingkat. Pak Soeb masih mute, mohon di. Oh, baik. Ya, Pak, maaf. Oke, sudah jelas. Baik, kami ulang Bapak Ibu bahwasanya untuk sewa mobil nanti penerimaannya bukan penuh Bapak Ibu. Kami potong 2% pajak PPh 23. Jadi Mbak Bella nanti ketika Bapak Ibu rembes nggak dikasihkan penuh tapi dipotong pajak 2%. Pajak PPh 23. Ya, itu. Mungkin itu Pak Bos eh, yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya, eh, kalau memang ada pertanyaan nanti kita sambung lagi terkait dengan review laporan keuangan. Cukup sekian, kami kembalikan ke Pak Aus selaku moderator. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soeb sudah menyampaikan poin-poin mohon bantuan dari tim administrasi untuk menyiapkan laporan SPJ-nya untuk yang 100% supaya Bapak Ibu sekalian bisa tuntas di bulan Oktober ini. Baik, ini banyak pertanyaan Arya dan seluruh tim untuk sama-sama kita jawab. Yang pertama untuk meja ya, untuk teknis Pak Arya, untuk meja di di stand itu berarti sudah tersedia dari
seluruh tim, ya seluruh stand sudah disediakan oleh panitia eh, menggunakan meja yang akan diberikan kepada sekolah. Begitu Pak Arya. Jadi kalau ada tambahan mungkin bisa dijawab satu persatu Pak Arya. Betul, betul sekali Pak Os. Jadi nanti saya ulang kembali Pak Os ya dan Bapak Ibu yang chat ya. Jadi nanti untuk sekolah baru dapat semuanya ini. Mulai dari meja, roller banner, apron penjaga sama kaos. Dapat dua, apronnya nanti dapat dua. Kalau celananya enggak. Gambarnya aja itu pakai celana. Bapak Ibu. Oh gitu. Ya, ya, ya. Jadi Kirain sama kacamata sama topinya. oh, topinya juga enggak. Karena di dalam ruangan kan enggak panas Bapak Ibu. Jadi nggak pakai topi. Nanti dapat meja. Nah ini nanti bisa jadi yang atasnya ini tulisan DT Mart yang atas ini dilepas saja karena kan di mall mungkin penuh ya. Nanti jadi tinggal meja aja. Semuanya dapat dan bisa dibawa pulang. Dan ada colokan listrik seperti itu. Jadi nanti kalau mau nampilkan TV atau apa bisa ada colokan listriknya ya. Kemudian untuk gelombang dua nanti dapat tambahan tenda dan neon box nanti bisa dibawa pulang. Makanya kan sewa mobil itu salah satunya itu untuk nanti kalau membawa pulang itu mudah seperti itu. Nanti bisa digunakan untuk basar di sekolah. Kurang lebih seperti itu, Pak Os. Ya, terima kasih Pak Arya. Ini untuk pertanyaan berikutnya ada yang kalau yang mau resen silakan, tapi ada SMA Negeri 1 Muara Jawa silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan mengenai meja, Pak. Meja tadi kan eh, meja event desk kan kecil aja, Pak. Untuk di kegiatan nanti tentunya butuh meja yang lebih panjang dan lebih besar ya. Yang maksudnya yang disediakan oleh panitia, apakah hanya meja event desk itu saja atau mungkin ada meja yang lain, terutama untuk majang berbagai jenis produk yang kami hasilkan. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan terutama untuk nyewa mobil. Kami biasanya menyewa juga mobil box atau mobil yang untuk angkut barang. Nah, tadi disampaikan bahwa penumpangnya harus lebih dari 4 orang. Sedangkan kalau mobil yang itu kan nggak sampai 4 orang ya. Artinya kita untuk membawa barang-barang tersebut. Nah, ini seperti apa? Termasuk yang dikatakan potong pajak 2% itu seperti apa maksudnya. Jadi misalkan kita nyewa mobil 500.000. Nah ini seperti apa Pak? Itu saja Pak. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Apakah ada meja tambahan ya dari eh, meja yang sudah ada? Terus yang kedua mungkin ada teknis sewa. Tadi mungkin ada yang belum jelas Pak Arya. Mungkin dianggapnya seluruh apa? Karena memang ada yang bawa mobil box, ada yang bawa mobil apa nanti yang masuk kategori yang mana. Baik, kita tampung dulu semuanya. Apa mau dijawab Pak Arya supaya mungkin ada pertanyaan yang sama nanti bisa di cover. Saya buka satu lagi ya dari yang berbeda dari SMA 2 Kota Bangun. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Silakan. untuk ini Pak, untuk nomor stand atau nomor pameran itu nanti teknisnya bagaimana? Itu kan ada di nomor itu 1 sampai 43. Nanti bagaimana? Ya, Terima kasih itu saja. baik, baik. Penomoran di stand ya terkait dengan nama sekolah dan seterusnya. Oke, baik. Nomor stand. Baik, terima kasih. Saya baca dari kolom chat juga banyak. Monggo dijawab dulu Pak Arya, nanti saya summary untuk pertanyaan di kolom chat mana yang agak berbeda karena banyak yang sama. Ada meja, terus ukurannya tadi.
terkait mungkin bisa ditampilkan kembali ukuran stand tadi sekaligus penomorannya, teknisnya apakah sudah ditetapkan apa masih mau dikoordinasikan dengan dinas karena kan terkait penempatan sekolah ya Bapak Ibu sekalian, ada yang sekolah sudah tahun kedua, ada yang sekolah baru tahun pertama. Nah, sehingga harapan kami masuk itu sudah sekolah sekolah tahun kedua, artinya produknya sudah banyak dan sudah banyak yang berhasil di e-katalog. Monggo Pak Arya, ini nanti kami tambahkan dari teman-teman yang lain, Pak Fajar, Pak Asrori, silakan. Silakan Ya, Pak baik. Arya. Terima kasih Pak Host. Dan jadi terkait dengan pertanyaan dari SMA Muara Jawa. Muara Jawa itu termasuk produknya banyak ya Pak. Ada sambal-sambal, ada apa amplang dan lain-lain. Alhamdulillah Wah, ini banyak Pak. pasti nanti butuh untuk majang yang banyak. Nah, nanti kami koordinasikan dengan tim kami Pak. Karena kalau 2x2 itu kurang lebih layoutnya seperti ini kalau kita browsing ya. Kalau kita browsing itu layout nantinya seperti ini. 2x2 itu kan kecil Bapak ya. Jadi kecil nanti eh, dapat meja kecil. Nanti juga ada Mas Wawan dan Mas Fajar di sini. Kalau nggak salah nanti bisa diberikan tambahan ya Mas Wawan dan Mas Fajar sebagai panitia panitia penyedia perlengkapan kita. Ya, nanti ditambah lagi dengan event desk. Kalau meja ini tambah event desk kira-kira ini enggak muat enggak? Nah, atau seperti apa nanti layoutnya? Apakah yang meja ini di dalam, yang gitu, yang event desk di luar? Nah, nanti coba kami koordinasikan dengan panitia. Tapi secara default sebenarnya dapat meja sama kursi, Pak. Cuman karena 2x2 itu kecil, maka takutnya nanti eh, penuh. Tapi jika memang itu dimungkinkan, ya nanti kita berikan meja, Pak. Seperti itu. Karena sudah satu paket untuk meja, kursi, listrik. Nah, tambahnya event desk tadi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penomorannya ini masih draft layout Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada pengumuman nomor 1 di mana, nomor 2 di mana, nomor 3 di mana, dan seterusnya. Jadi eh, kurang lebih nanti standnya seperti ini. Jadi ada 43 stand yang di sisi luar itu menghadap ke tenan-tenan mall, yang di sisi dalam itu menghadap ke dalam pameran. Nah, nanti entah sama Pak Usairi diundi atau dipilih. Nah, nanti kita tunggu pengumuman berikutnya Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas semuanya sama, dapat fasilitas 2x2. Nah, nanti untuk masalah sewaan tadi mungkin Pak Sued bisa menambahkan untuk sewa kendaraan yang simpel seperti apa. Nah, mungkin itu Pak Us saya kembalikan. Oke, Terima terima kasih. kasih Pak Arya. Ini sekaligus dengan Pak Soeb juga, Pak Soeb tadi untuk yang sewa. Terus yang kedua untuk yang ini eh, apa SPJ harus 100% di tanggal 22 Oktober. Nah, eh, berarti untuk rembes pengeluaran pameran sudah nggak bisa dimasukkan ya, Pak. Maksudnya yang pameran itu apakah masuk di yang 100% atau bagaimana? Ini mungkin masalah teknis saja ya, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa diarahkan oleh Pak Sueb atau Pak Arya terkait dengan eh, keuangan. Terus izin Pak Arya ini eh, dari wilayah ya, dari wilayah Berau itu harus datang tanggal 27-nya. Apakah penginapannya disediakan? Ya, jadi kalau acaranya 28, terus apakah tanggal 27, mereka harus datang tanggal 27 itu teknisnya dinas gimana? Kami nggak pengalaman. Eh, Mudah-mudahan Bu Ati bisa bergabung. Monggo Pak Soeb dulu dari sisi keuangan, nanti saya jawab dengan sisi perlombaan yang pertanyaannya tentang Pak lomba. Mungkin itu Pak Soeb silakan untuk SPJ
bantuan cairan 1, cairan 2, tahap 1, tahap 2, sama transport. Baik, terus saya mencoba menjawab pertanyaan dari Muara Jawa tadi terkait dengan sewa mobil ya, sewa kendaraan. Jadi kalau ngomong istilah sewa, ini wajib dikenakan pajak BPA 23. Beda dengan kalau kita itu Grab ya, pakai Gojek ya. Kalau Gojek malah nggak kena pajak. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kami cek SPJ-nya. Kalau memang SPJ-nya itu berupa Grab atau Gokar, gitu ya. Jadi pesan kendaraan bersifat online itu nanti tidak dikenakan pajak karena secara nggak langsung vendornya yang dari Grab, misalkan Grab itu ya sudah dikenakan pajak oleh pihak eh, marketplace-nya gitu. Akan tetapi kalau memang SPJ-nya itu sewa, nah, mungkin sewa orang pribadi atau sewa ke apa jasa-jasa penyewaan gitu kan bukan online ya sifatnya. Itu diwajibkan dipotong pajak BPA 23. Jelas nanti kwitansinya bilangnya sewa mobil untuk apa itu. Lah perlu dibedakan lagi yaitu ada mobil angkut, mobil penumpang. Yang kami jelaskan tadi adalah yang minimal 4 orang itu adalah mobil penumpang. Jadi, tapi kalau mobil angkutan barang itu boleh sewa mobil angkutan barang. Jadi itu nggak pakai perlu minimal orangnya, tapi paling enggak ya untuk muat barang gitu ya. Tadi mungkin dari pertanyaan itu. Terus tadi ada lagi, misalkan sewanya itu kena biaya 500.000. Ini sewa misalkan ya, sewa 500.000. Otomatis kalau dirembes ke Mbak Bella nanti, ke tim ITS, nanti dikenakan pajak, dipotong 2% untuk pajak BPA 23. Nah itu nanti kami mintai foto KTP atau NPWP penyedia jasa sewa kendaraan tadi. Nah, misalkan 500.000 otomatis yang kami kasihkan ke Bapak Ibu sekalian, kami potong 2%, sebesar 10.000 mungkin ya. Jadi yang kami kasihkan 500.000 tapi 90.000 ke Bapak Ibu sekalian. Yang 10.000 nanti kami bayar pajaknya. Bukan kami kantongi sendiri, tapi kami bayar pajaknya. Ini untuk tertib administrasinya. Karena ini pakai uang negara, Bapak Ibu, jadi kami harus patuh terkait dengan perpajakan juga. Akan tetapi kalau memang 500.000 ini kwitansinya berupa Gokar atau Grab, naik Grab ya, online gitu ya, ya tetap kami kasih 500.000, nggak ada potongan pajaknya. Tergantung nanti invoice-nya berupa apa. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang terkait dari pertanyaan. Terus terkait dengan tanggal SPJ. Sesuai komitmen kita bahwasanya SPJ dikumpulkan tadi pada tanggal tadi sebentar Bapak Ibu. SPJ harus sudah dikumpulkan pada tanggal 22 Oktober Bapak Ibu ya. Sedangkan ada kegiatan-kegiatan festival itu tanggal 28 gitu ya, 28, 29 kan masih harus SPJ. Terkait dengan kegiatan festival, Bapak Ibu ini dirembes ke tim ITS, ini tidak ada hubungannya lagi dengan laporan SPJ sekolah-sekolah harapannya. Jadi laporan SPJ sekolah ini adalah laporan-laporan kegiatan, murni kegiatan yang diselenggarakan Bapak Ibu di waktu pelatihan dual track itu. Akan tetapi kalau kegiatan misalkan sewa mobil, kegiatan akomodasi hotel itu nanti kita reimburse. Artinya tidak ada hubungannya dengan laporan SPJ sekolah, Bapak Ibu. Jadi nanti kami ganti uangnya sendiri. Jadi SPJ-nya kami minta, kami ganti. Kalau tidak memungkinkan dananya itu mencukupi, tadi Pak Arya bilang, bisa dimasukkan di SPJ sekolah.
Lah ini nanti berarti eh, ada proses revisi, ada revisi SPJ atau laporan keuangan, Bapak Ibu. Jadi ini nanti kami mohon waktu untuk melakukan koordinasi internal terkait dengan keuangan dengan internal kami dengan Pak Arya nanti ya dengan tim ITS sendiri nyarikan solusi bagaimana SPJ ya sudah di luar di atas tanggal 22 Oktober ya. Nanti gimana? Nanti kami infokan lebih lanjut di grup Bapak Ibu terkait dengan SPJ-SPJ yang dia tanggal 22 Oktober. Kalau memang ngambil pagunya sekolah. Harapan kami jangan sampai ngambil pagunya sekolah, akan tetapi Bapak Ibu cukup rembes saja. Nanti uangnya kita ganti terkait dengan kegiatan mungkin sewa mobil maupun akomodasi. Mungkin itu, Pak Hos. Ya, terima kasih Pak Sueb atas jawabannya. Mudah-mudahan dimengerti dan dipahami di Bapak Ibu sekalian. Informasi untuk penilaian lomba terakhir hari Jumat Bapak Ibu pengumpulannya. Setelah itu baru masuk penjurian tanggal 18 ya. Tanggal 18 itu terakhir mohon sekolah-sekolah yang belum berpartisipasi untuk berpartisipasi supaya kinerja sekolah Bapak Ibu sekalian tidak nol di dalam kegiatan festival dual track. Karena nanti setiap sekolah di akhir tahun untuk kegiatan tahun berikutnya akan menerima raport kinerja dari sekolah. Salah satunya adalah keikutsertaan di lomba festival dual track. Mohon bantuan untuk para trainer, fasilitator untuk mengingatkan supaya kelompok usaha siswanya bisa lebih aktif. Jadi penilaian akan dilakukan hari tanggal 19 sampai tanggal 22 oleh para juri di masing-masing kategori. Dan untuk jumlah peserta di stand, Bapak Ibu sekalian, itu kita batasi ya Pak Arya ya. Jadi jumlah peserta yang menunggu di stand, itu kita batasi tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian, tapi minimal bisa mewakili masing-masing topik keterampilan. Yang pertama, siswa yang diajak adalah mereka yang memahami proses. Kalau ditanya, mereka bisa menjawab proses aktivitas pelatihan di sekolah. Terus yang kedua, kalau bisa mereka yang sudah mendapatkan transaksi atau mereka sudah berpengalaman menjual karya atau produk mereka. Dan mereka memahami bagaimana mengelola produk hasil dari kelompok usaha siswanya. Nah, berapa Pak Arya untuk siswanya? 4 apa 5? Ya, idealnya ini sebenarnya sambil saya baca chat Pak. Apakah harus satu kurs? Tidak harus. Tapi kalau itu satu kurs boleh. Jadi nanti yang menjaga stand itu 2 siswa. 2 siswa kan kita sediakan seragam 2 ya. Karena standnya juga kecil, diharapkan siswa ini mampu menjelaskan atau mau jualannya ini barang apa. Karena nanti bisa jadi kan yang beli kan memang pengunjung mall. Jadi bawa barang dagangan yang banyak Bapak Ibu karena nanti acara selesai itu kok pameran itu ditutup tapi sampai malam mall buka nanti harapannya dinas tetap dibuka ya standnya nanti ada musik dari siswa-siswa SMA di Samarinda untuk menghibur pengunjung. Nah nanti jadi yang bisa melayani membeli kalau misalkan nanti ada kunjungan dari dinas itu juga bisa menjelaskan ini produk apa dan seterusnya. Jadi untuk standnya itu 2 siswa. Nah, tadi kan satu mobil itu kan 4 ya, jadi bisa dengan trainer atau dengan fasilitator atau dengan guru ya pendamping. Dan nanti fasilitator untuk yang sekolah gelombang 2 trainernya itu tinggal untuk mengikuti workshop. Kalau kepala sekolahnya berangkatnya duluan, karena undangan dinasnya tanggal 28, acaranya kan 29 ya.
acaranya 29, kalau yang kepala sekolah itu tanggal 28 sudah ada workshop, kalau yang trainer yang sekolah sekolah baru atau gelombang 2 itu tanggal 29 setelah pameran langsung ke workshop. Tapi hari pertama hanya pembukaan saja karena kan pasti masih banyak yang dilakukan pameran. Gitu Pak Os, mungkin barangkali Pak Sori, Pak Fajar bisa menambahkan sambil membaca chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Saya kembalikan ke Pak Os. Ya, terima Baik, kasih baik, Pak. baik. Silakan Pak Asrori. Baik, terima kasih Pak Husseini, Pak Arya, Bapak Ibu sekalian, karena tadi mungkin jadi pertanyaan dari Muara Jawa juga dan mungkin juga teman-teman Bapak Ibu yang lain, karena bootnya ini kecil ya, 2x2, maka Bapak Ibu perlu mempersiapkan tidak semua produknya itu ditampilkan langsung ya Bapak Ibu. Jadi mungkin hanya sampel-sampelnya saja, yang lain bisa ditaruh di bawah atau disimpan gitu ya. Atau kalau memang perlu tidak cukup dengan event desk itu, Bapak Ibu ada bagian brosur atau menggunakan rak vertikal gitu ditaruh di samping, itu akan lebih meringkas tempat daripada Bapak Ibu membawa meja panjang gitu ya. Ini akan sangat tidak efektif. Jadi Bapak Ibu bisa mengoptimalkan tampilannya tetap bagus menggunakan event desk yang ada disertai brosur atau leaflet tentang produknya. Sebagian bisa disimpan di dalam box atau di dalam storage yang Bapak Ibu bawa gitu. Jadi tidak semua produk ditampilkan tetapi hanya sampel-sampelnya saja gitu. Nah, karena juga bootnya 2x2 ini sebenarnya kalau di mall sudah sangat cukup. Bapak Ibu tinggal mengefektifkan dengan menggunakan backdrop di belakang yang juga nanti disesuaikan. Saya kira itu yang penting. Mungkin supaya untuk menarik, Bapak Ibu bisa juga ada interaksi langsung dengan mengadakan demo, itu juga bisa untuk menarik siswa yang lain atau pengunjung. Diadakan kuis misalnya gitu ya, untuk meramaikan juga supaya Bapak Ibu bisa lebih ramai dan dikenal produk-produknya gitu ya. Silakan dikreasi sendiri nanti masing-masing, tetapi dengan booth yang 2x2 itu bisa dioptimalkan. Saya kira itu Pak Husseini. Monggo nanti kreativitas Bapak Ibu ditunggu, ada visualisasi yang lain atau mungkin ada kalau memungkinkan pakai laptop atau visual yang lain, silakan untuk bisa menunjukkan produk-produk yang ada. Terima kasih Pak Husseini. Baik, terima kasih Pak Asrori atas saran untuk mengatur ini penataan barang. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ulang bahwa yang menjaga stand itu cukup 2 orang saja karena ukurannya 2x2. Tapi untuk peserta yang lain bisa nanti di luar stand itu. Artinya yang disediakan oleh panitia dikasih semacam seragam atau hanya 2 orang Bapak Ibu. Kalau mau lebih boleh. Nah, terus yang dari jauh diajak ke kota Samarinda juga boleh. Yang penting Bapak Ibu atur sendirilah ya. Tapi panitia hanya menyediakan yang itu. Yang kedua, tidak boleh masak-masak Bapak Ibu sekalian di mall tersebut. Jadi kalau boleh makanan sudah siap, sudah ready, kecuali yang menggunakan listrik ya, karena ada aliran listrik di sana buat kopi, mungkin ya Pak Ria ya, kalau penghangat menggunakan pembuat air rebus atau Ya, apa. betul. Kalau kopi mungkin masih dimungkinkan Pak. Cuman kalau masak goreng-goreng jangan Bapak Ibu, yang ditampilkan itu adalah produk-produk yang makanan kering atau apa yang siap untuk mudah untuk dijual. Itu. Kalau Ya, masih jadi mau goreng-goreng itu nanti diizinkan sama Amin. ya, Bos tidak Bau. diizinkan gitu Bapak Ibu. Kalau boleh nanti hanya untuk packaging, kalau ada yang minuman gitu ya, pengemasan dan seterusnya yang menggunakan listrik. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian,
Untuk Ibu Nur Hasana nanti bisa menghubungi helpdesk ya, untuk dibantu pemesanan tenda yang sudah rusak kena terjang hujan badai. Nah, nanti bisa dibantu diarahkan supaya bisa order di mitra kita ya, mitra sehingga desainnya juga sudah ada, tinggal nanti teknisnya dibantu oleh helpdesk. Mohon dichat untuk yang helpdesk. Untuk dekorasi persiapan stand tadi disampaikan Pak Arya bahwa tanggal 29 itu kan opennya jam 10 Bapak. Jam 10 itu open. Nah, sehingga pagi di tanggal 29 itu sudah boleh menghias ya. Sudah boleh bisa menghias, mengatur dan seterusnya. Artinya hiasan itu tidak terlalu memberikan ini ya, apa, hanya pemanis saja. Yang penting Bapak Ibu sekalian bisa menampilkan eh, foto kegiatan, produk unggulannya, dan bisa memberikan value ketika ada mungkin PJ Gubernur yang hadir dan bisa menyajikan para siswa-siswinya itu betul-betul sudah eh, bisa menjawab. Terutama yang tahun kedua, kemandirian alumninya mohon untuk disampaikan, disediakan video atau video testimoni atau sebuah foto yang alumni sudah bekerja atau berwirausaha, itu mohon disampaikan Bapak Ibu. eh Mungkin ada tambahan dari untuk nomor stand nanti kami infokan gitu Bapak Ibu, nomor satu miliknya sekolah mana gitu, karena kami akan konsultasi dengan dinas apakah penempatan sekolah itu akan di antara yang fase satu sama gelombang kedua, supaya varian produknya bisa lebih lebih menarik dan banyak dan tidak kumpul di satu kabupaten begitu, supaya varian produknya juga bisa lebih menarik. Jadi habis ketemu amplang, terus jangan ketemu amplang lagi gitu. Nah, habis ketemu sambel, jangan ketemu sambel lagi. Nah, itu untuk nomor urut nanti kita akan share di WA grup. Mungkin ada Izin yang lepas izin, Pak Pak, Arya. Silahkan saya Bapak Pak Ibu. Wida, Silahkan Pak. Ibu. Iya Bu Indah. Bu Ida, silahkan Baik. Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah pertanyaan, yang kedua adalah sedikit informasi. Karena kebetulan saya kan di Samarinda ya Pak. Jadi pertanyaan pertama, tadi ada kegiatan untuk kepala sekolah dan apa saya tidak salah dengar bahwa kegiatan itu hanya untuk kepala sekolah SMA di gelombang pertama. Kemudian yang kedua adalah informasi. Untuk informasi akomodasi yang tadi disampaikan Pak Arya dan ditanyakan apakah ini jauh atau tidak, ya memang sangat jauh. Mungkin ada alternatif yang lebih dekat, tapi bukan dekat sekali, tetap harus berkendaraan. Itu di BPMP, itu di sana ada mes atau Wisma yang saya yakin itu disewakan, nanti boleh browsing BPMP Kaltim. Di sana juga pasti harganya tidak akan semahal di Hotel Pugo, tapi kalau mau di Hotel Pugo lebih baik tinggal turun ya Pak ya. Kemudian alternatif kedua di sana di dekat terminal bis itu ada juga tuh, tapi saya belum pernah tahu, tapi ada info bahwa di sana juga ada asrama untuk disewakan. Itu informasi dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida informasinya, dan mungkin nanti bisa berbagi kontak Bu Ida supaya teman-teman yang jauh bisa akses untuk tempat-tempat yang Ya Pak, strategis, murah, ini dijawab. dekat gitu ya. Supaya yang jauh tadi dari mana? Berau dari Pasir Penajam, katanya harus nyebrang beberapa eh, sungai. Silakan mungkin teman-teman yang lain yang dari Samarinda nih,
Sama-sama Samarinda. Pak, boleh tanya, Silahkan Pak. Bu Lucy. Pertanyaan Assalamualaikum. izin Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama belum Eh, dijawab Pak, oh iya Bu, soal saya workshop. rekap dulu Bu. Saya rekap dulu Pak, supaya pertanyaan pertanyaannya Pak. tidak yang mana ini ya? Ya silahkan Dari Hadi, Ibu Pak. dulu. Hadi dari PPU, Pak. Ya Pak Hadi silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya Kebetulan silakan. alhamdulillah sekolah kami ini masuk yang Mana Pak Hadi? tahun pertama, Pak, untuk dikasih untuk kedua track. Namanya istilahnya kami lagi babat alas gitu, Pak, dengan kondisi yang seperti ini. Pertanyaannya Saya Pak. karena jaringan tadi agak terputus, saya kurang paham, Pak. Mungkin apakah ada batasan berapa jumlah yang bisa ikut di kegiatan ini, Pak, untuk hasilnya maupun siswanya, Pak? Karena nanti kan semuanya berefek kepada pembiayaan. Saya kalau misalnya ini sudah disampaikan dan saya terlambat, saya mohon maaf, Pak, karena masih tadi saya kurang jelas itu, Pak, jaringan. Terima kasih. Baik Pak. Baik Pak Hadi, makasih. Ya jumlah peserta. Silahkan Bu Lucy, satu lagi. Iya. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ini Ya. masalah dana bantuan tadi, masalah honor, bisakah Pak dijelaskan? Karena di PPT-nya saya lihat ada honorarium untuk trainer, untuk administrator. Nah, itu seperti apa? Apakah trainernya hanya dari Dudi aja atau gimana? Baik Bu, masalah honorarium ya Bu ya, yang di laporan itu. Nanti Pak Soeb itu. Baik, untuk yang pertama yang dari Bu Ida, Pak Arya, terkait workshop kepala sekolah ya Bu Ida ya tadi. Yang ditanyain. Ya Pak, iya betul. Ya, Oke, tanggal Upgrading 2. atau workshop. sudah nanggap yang tadi Oke. ditanyakan. Oke. Jadi untuk workshop kepala sekolah, sebenarnya kami harapannya Bu Ati ini tadi sudah mau join Bapak Ibu, cuman beliau izin hari ini kena vertigo, jadi beliau masih istirahat. Seperti saya Pak Bos, Pak Fajar juga kalau sudah kena vertigo itu sulit untuk ini mengikuti agenda. Jadi tadi titip pesan intinya mengenai workshop kepala sekolah itu nanti nunggu undangan dari dinas. Kalau yang diundang rencananya dari dinas itu seluruhnya baik kepala sekolah baru maupun kepala sekolah lama. Namun nanti yang yang ada acara terkait dengan SPC hanya khusus karena penyelenggaranya dinas Bapak Ibu yang dari kepala sekolah ini, kalau dari trainer kami. Nah, angkanya yang untuk SPC itu untuk yang kepala sekolah lama. Tapi kan dinas ada acara selain masalah SPC kan mestinya ada koordinasi yang lain. Jadi makanya nanti insya Allah sebelum pameran kita ada acara lagi ya, jika memang diperlukan kita ada Zoom lagi seperti ini. Tapi yang jelas yang untuk acara SPC itu hanya untuk kepala sekolah lama. Masalah undangannya, saya infonya dari Bu Ati itu semuanya diundang, namun kita masih nunggu dari dinas, ya, untuk suratnya. Kalau yang untuk trainer itu hanya untuk sekolah yang baru karena sekolah yang lama sudah dulu di awal tahun, kalau itu seperti itu. Nah kemudian yang tadi sebelum terjawab ya bergaul tadi lupa. Disediakan akomodasi 1-2 hari Pak, Bu. Jadi 2 malam maksudnya. Kalau kita ngomong hotel itu kan 2 malam. Jadi 4, tapi untuk 1 kamar ya. Nanti sifatnya bantuan. Tadi ada juga yang saya baca relasi chat itu kan sudah dikumpulkan SPC-nya. Nah, kalau memang sudah ada niat tanggal 29 insya Allah sih sudah fix Bapak Ibu ya, jadi tidak geser. Jadi sekarang kalau di aplikasi OYO atau apa gitu kan sudah bisa melakukan pembayaran, ya itu nanti yang di SPC-kan. Ya, di SPC-kan dari alat dan bahan maksudnya, bukan dari porsi yang kami reimburse. Kalau kami reimburse itu tidak dari
tidak dari alat dan bahan Bapak Ibu, tapi memang besok Bapak Ibu menunjukkan kwitansi sesuai apa prosedur operasional kami sesuai nominal. Nanti kalau lebih itu ya kami berikan maksimalnya, tapi kalau kurang ya kami berikan sesuai tansi. Tapi yang misalkan masih butuh lagi dari alat dan bahan itu sekarang kan order sudah bisa untuk sewa mobil dibayar sekarang, tapi untuk tanggal sekian kan bisa pembayarannya mulai sekarang kan bisa menurut saya ya. Jadi kalau aplikasi Traveloka kayak gitu itu tuh malah Auyo kayak gitu kan malah justru sekarang bisa kalau sudah mau ini kan mau ditransaksikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, terus untuk Bro kalau nggak salah selain sekolah baru juga ada sekolah lama. Nah, nanti bisa sharing dulu itu pelaksanaannya bagaimana. Jadi yang kami wajibkan hadir itu satu mobil Bapak Ibu ya. Satu mobil itu idealnya ya muat 4. Jadi 2 siswa sama pendamping. Ya, jadi kalau mau lebih ya silahkan kami di luar subsidi itu kalau mau lebih. Datang sebanyak-banyaknya kami persilahkan, tapi yang kami wajibkan itu adalah datang satu mobil yang bisa ataupun ngangkut siswa ataupun rombongan. Nanti pas pulangnya bisa juga untuk ngangkut alat-alat yang perlengkapan yang kami berikan. Kurang lebih itu dari saya Pak Hos. Ya Pak Arya, ini mau pertegas Bu Ida tadi menegaskan upgrading itu khusus Capsek gelombang 1 untuk trainer gelombang 2. Apa benar Pak Arya? Suaranya belum kedengaran Pak Arya. Kedengaran ya suara Pak Arya? Suaranya nggak kedengaran Pak Arya. Suaranya tak terdengar. Apakah kedengaran Pak? Sudah. Oh, saya takutnya sejak tadi saya ngobrol nggak kedengaran. Kedengaran tapi kecil Pak Arya. Nggak begitu keras Ya, suaranya. jadi harapannya untuk Capsek Bapak Ibu itu oleh dinas, ini harapan dinas ya, itu semuanya diundang maupun yang gelombang 1 ataupun gelombang 2. Tapi untuk lebih pastinya nanti nunggu undangannya, tapi yang pasti wajib itu adalah yang pasti nanti kami tagih SPC-nya itu yang untuk gelombang 1 untuk Capsek. Kalau Oke. untuk trainer itu gelombang 2 gitu. Itu Bu Ida sudah jelas untuk Capsek nunggu undangan dari dinas, insya Allah gelombang 1 dan gelombang 2 semua diundang karena ada semacam penyamaan persepsi dan peningkatan kinerja Bu sebenarnya karena kepala sekolah ini kalau enggak semangat gitu trainer-trainernya enggak memiliki semangat juga. Jadi mohon nanti sambil ditunggu undangannya. Nah, untuk yang upgrading trainer untuk yang gelombang kedua gitu. Baik, kita ulang kembali Bapak Ibu untuk yang ingin ikut fashion show menampilkan produk khusus bolehkah Pak? Ini yang kecantikan sudah mulai bertanya-tanya nih. Nah, itu dibatasi ya Pak Arya ya yang pengisi acara nanti kami koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait pengisi hiburan di kegiatan itu. Bapak Ibu sekalian dari Putri Mulyani mohon izin untuk peralatan yang boleh dibawa ya jangan memberatkan Bapak Ibu. Yang penting alat itu bisa untuk support produk Bapak Ibu sekalian. Kalau bawa portable bolehkah? Ya boleh kalau misalnya itu tidak memberatkan bagi Bapak Ibu. Boleh bawa oven? Boleh kalau itu tidak memberatkan bagi Bapak Ibu. Yang tidak boleh goreng-goreng atau memasak di mall gitu ya. Jadi kalau oven mungkin masih diperbolehkan yang listrik. Nah, terkait dengan honor, kalau boleh bawa kulkas itu ya yang kecil gitu ya Bu ya. Mungkin boleh. Nggak boleh Bu, tapi beli di mall boleh.
Oh, boleh dimohon. Boleh dimohon, boleh. Boleh Langsung Bu, beli, langsung bawa bawa freezer pulang. aja sekali. Oh, gitu. Ya, monggo Pak Soeb untuk yang honorarium tadi dari Bu Lucy belum terjawab. Silakan Pak Soeb. Iya, mohon maaf dulu sih, mungkin diulang lagi dari SMS. Mohon diulang Bu Lucy pertanyaannya terkait honorarium tadi yang ditanyain seperti apa untuk para trainer, apakah yang dari Dudi saja atau boleh yang ASN sekolah itu Pak Soeb. Monggo kalau mau diulang Bu Lucy supaya lebih jelas. Oh, mungkin langsung aja Pak ya. Saya bantukan ditambah Pak Sueb. Sudah jelas kok pertanyaannya Bu Lucy tadi. Bu, Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya inginnya itu walaupun yang ASN atau bukan itu mendapatkan. Namun aturan di Kaltim agak sedikit berbeda dengan di Jatim. Jadi untuk lebih amannya nanti kami juga tidak mau melangkahi dinas ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang dihonor itu adalah yang non ASN atau non intinya itu yang dari luar. Nanti silahkan Bapak Ibu optimalkan untuk sewa alat dan bahan. Kurang lebih seperti itu untuk SPJ-nya. Nah, mudah-mudahan tahun depan itu kita bisa dengan kita sebenarnya diagendakan ketemuan dengan BPKAD ya untuk membahas ini. Kalau saya harapan kami di ITS itu mulai seluruhnya yang terlibat harus ada walaupun hanya sedikit gitu ya. Cuman kami apa namanya terbentur dengan beberapa aturan di Kaltim itu yang melarang atau sebenarnya bukan melarang sih istilahnya kalau dalam Islam mungkin subhat atau masih meragukan gitu. Saya kurang paham itu ya, tapi ya intinya nanti kayak gini, nanti kayak gini. Nah, daripada kayak gini kayak gitu ya, monggo dioptimalkan disewa alat dan bahan. Nanti kita kalau ada waktu longgar nanti di Samarinda, kita akan agendakan khusus untuk membahas ini dengan pihak terkait khususnya di keuangan atau BPKAD. Kurang lebih seperti itu. Pak, mohon maaf, untuk besarannya berapa ya kira-kira kalau untuk Dudi? Besarannya itu sebentar saya carikan ya slide saya yang dulu itu ada kok Bu. Kurang lebihnya seperti apa itu ada. Nah, mungkin sambil membahas pertanyaan lain Pak Host, Pak Fajar yang di chat saya sambil nyari slide-nya. Silakan kalau mau nambahkan Pak Fajar. Ini Putri Mulyati ya. Untuk penginapan cari sendiri-sendiri Ibu untuk yang dekat dengan Big Mall ya. Jadi mohon izin tadi sudah disampaikan Bu Ida beberapa tempat yang dekat murah meriah di daerah tersebut. Yang kedua untuk Bu Nur Faidah SMA 1 Muara Jawa ya. Ini apakah boleh ya yang belum BPOM atau memiliki label? Boleh Bu, karena ini kan produk dari siswa, yang penting produknya aman, sudah diuji coba, sudah dirasakan enak, begitu tidak apa-apa. Jadi karena ini masih proses praktek kewirausahaan para siswa sekalian, masih berproses. Tidak harus sudah memiliki merek atau sudah memiliki halal dan seterusnya. Yang penting Bapak Ibu bisa menjaga kualitas dari produk tersebut. Untuk yang SMA 2 Muara Kaman, untuk video yang sudah disubmit linknya di pendaftaran, nanti kami update Bapak Ibu, nanti mohon bantuan Pak Fajar untuk mengupdate di dashboardnya supaya bisa tampil dari SMA 2 Muara Kaman. Bapak, ini mohon maaf Bapak. Ya Pak, dari mana Pak? Dari PPU Pak Hadi Pak, karena di sini jaringan kan sering
hilang timbul gitu Pak. Nanti harapannya bisa dibuatkan pointer Pak. Jadi buat Oh iya, pointer Zoom kita hari ini yang poin-poinnya saja gitu Pak. Takutnya nanti kami ada yang kelewat gitu. Karena baik, sering. Pak. Terima Baik kasih Pak, Pak. untuk jumlah peserta, eh, penginapan, terus apa yang akan dibawa oleh Bapak Ibu nanti kami tuangkan di dalam slide semuanya. Menjawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kalau masih ada silakan yang mau resen. Sudah Silakan. ketemu Pak Host, bentar nggih. Saya jawab dulu sih tadi untuk mengenai standarnya yang non ASN atau pegawai dinas ya. Jadi komponennya kurang lebih seperti itu. Cuman kan yang berlaku adalah trainer ya Bapak Ibu ya. Penanggung jawab itu kan pasti KS ya. Fasilitator kan barangkali ada yang non ASN atau non ini boleh ya, yang masih honorer gitu ya, boleh. Trainer 3 kali 400.000 untuk termin 1, kalau yang untuk termin 2 nanti sama Juli, Agustus, September. Nah, cuman karena ini yang gelombang 2 itu berakhirnya Desember, jadi dikurangi dari Desember, November maju ke depan. Jadi 6 bulan maju ke depan. Jadi mulai Juli, Bapak Ibu ya. Juli, Agustus, September sama Oktober, November, Desember. Itu jadi biar sesuai dokumen itu berakhirnya di Desember. Kurang lebih seperti itu Bu, nanti bisa difoto atau di capture untuk trainer terutama ya yang bisa. Kurang lebih itu. Baik Pak Arya, terima kasih nih, waktu sudah bergulir panjang. Tinggal 4 menit lagi kita akan berakhir. Silakan satu pertanyaan lagi Ya, yang mau Bapak. resen. Silakan Bu. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya, Bapak. Di sini saya hanya ingin memastikan dari poin-poin yang sudah tadi Bapak jelaskan tadi, berarti untuk siswa yang ditanggung atau diakomodasi oleh pihak ITS dan dinas itu hanya 2 siswa yang menjaga stan. Nah, berarti ini untuk hasil Zoom yang lalu yang memberitahu bahwa satu rombel itu 1 kus itu berarti tidak berlaku lagi, Bapak ya? Ya, itu pertanyaan. Itu yang pertama, betul, Bapak. Bu. Kemudian yang Satu kedua, rombel 1 kus itu maksudnya adalah yang mengikuti kegiatan lomba. Kalau tidak salah ya kemarin itu minimal ada 1 kus. Jadi siap. boleh banyak kus ikut semuanya. Tapi untuk yang teknis pameran ini yang berlaku adalah 2 orang tadi yang Siap. Terima kasih, Bapak. didanai gitu. Kemudian itu 2 orang itu di luar, kan ada fashion show Bapak itu di luar model kan Bapak ya? Iya, ya. Oke. Satu lagi Bapak terakhir, untuk penilaian semua lomba ini berarti digabung untuk 2 track tahap 1, gelombang 1 dan gelombang 2 Bapak ya, berarti sekitar kurang lebih 40 sekolah ya Bapak Ya, penilaiannya. betul, Bu. Oke. Baik Bapak, siap, terima kasih. Baik, terima kasih karena hanya mau verifikasi saja. Kami ulang Bapak Ibu sekalian, silakan nanti yang menjaga di stand itu 2 orang supaya tidak berjumel ketika ada rombongan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen melibatkan siswa lebih, silakan nanti diatur oleh sekolah sendiri. Nanti mereka sebagai support dari masing-masing stand yang ada, begitu. Nah, untuk pengisi acara nanti akan dikoordinasikan dengan si acara. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik Pak Arya, sebelum penutupan mungkin ada poin-poin penting yang bisa diulang oleh Pak Arya sekaligus untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Pak Arya. Baik, poin-poin pentingnya sudah saya share di grup yang ini masih proses yang sekolah baru ya. Jadi materinya sudah di-share Bapak Ibu sekalian. Poin-poin yang penting adalah yang pertama mengenai tanggal.
kita adakan festival tanggal 29 Oktober 2024 di Big Mall Samarinda. Kemudian poin yang berikutnya, untuk kepala sekolah harapannya dinas nanti akan diundang semua tanggal 28, jadi sebelum acara. Ya, jadi bisa nginep dulu terus besoknya ikut acara. Itu seperti itu, namun karena Bu Ati masih kurang fit, kondisinya masih pemulihan vertigo, ya jadi nanti mohon info lebih lanjut nanti undangan dari dinas. Tapi yang pasti itu nanti yang kewajiban untuk sekolah baru itu memberikan SPJ melalui kepala sekolah nanti di bawah dengan tahapan-tahapan seperti yang ada di slide tadi. Kemudian tanggal 29 setelah acara nanti dilanjutkan langsung dengan upgrading trainer untuk sekolah baru. Kalau yang sekolah lama itu sudah dilakukan awal tahun lalu. Kemudian itu nanti segala hal yang ditanyakan nanti bisa di-chat di grup ataupun nanti japri ke saya, Pak Husairi atau helpdesk. Siapapun nanti mana yang paling cepat balesnya gitu. Jadi bisa direspon. Kurang lebih itu Pak Os. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yel sekali ya. Dual track. Tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama Pak. Mohon segera daftar yang belum semuanya. Sukses Pak. Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota Nusantara. Sudah menjadi keharusan, kemajuan provinsinya dibarengi dengan meningkatnya mutu generasi muda. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan ITS Surabaya meluncurkan Dual Track, sebuah program inovasi nyata yang selaras dengan kurikulum merdeka, yaitu program yang memberikan pelatihan kepada siswa SMA dengan 4 topik keterampilan.